поскорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-бом, кричит ночная птица. Pasien sampai kayak ada yang nemenin di sebelah ranjangnya itu gitu, padahal itu keluarganya lagi pada di luar, nggak di dalam ruangan rawat inap itu gitu. Katanya sih ada sosok perempuan yang suka bolak-balik teman-teman di arah sana. Ini udah merinding asli. Ya tuh, yakin benar. Ada sesosok perempuan berambut panjang sama putih itunya, bajunya. Assalamualaikum. Men, ada suara men. Stop. Kok ini kenapa nutup ya? Perasaan tadi ngebuka deh. Jadi teman-teman, ini adalah bagian terakhir mungkin ya. Bagian terakhir yang katanya, denger nggak? Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini saya sedang berada di sebuah rumah sakit terbengkalai teman-teman. Jadi ini adalah rumah sakit bersalin milik seorang pengusaha, dan ini sudah terbengkalai sekitar 5 tahun ke belakang ya. Berdiri sekitar tahun 2014-an dan terbengkalai di 2018 katanya teman-teman. Nah, konon katanya di sini banyak sekali gangguan mistis yang dialami oleh karyawan, kemudian penunggu pasien, apalagi pasiennya teman-teman. Ya, daripada penasaran, kita langsung aja ke TKP-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasta, dan selamat menyaksikan. Jadi dulunya tuh begini, ini tuh tadinya rumah warga asli orang sini ya. Nah, rumah ini tuh dijual ke orang Jawa. Nah, orang Jawa itu membangun sebuah rumah sakit bersalin daerah sini. Nah, setelah berjalan atau beroperasi rumah sakit ini, ternyata banyak kejanggalan seperti waktu membongkar makam tuh. Nah, di makam itu terlalu mistis ternyata. Banyak warga yang ngasih tahu juga. Nah, setelah operasi rumah sakit ini beroperasi, karyawan rumah sakit ini tuh banyak bercerita juga gitu ke saya sebagai penjaga rumah sakit ini ya. Nah, seperti satpam tuh, satpam juga dia ketakutan gitu kalau tidur atau diam di dalam gedung ini atau di rumah sakit ini. Dia gak mau tidur di dalam, malah pengennya itu di luar terus. Sampai saya heran gitu, padahal dia kan seorang security ya. Tapi ya gak tau lah, yang namanya orang kan beda-beda ya. Nah, terus ada juga pasien, keluarga pasien juga pernah melihat makhluk halus gitu. Tapi tidak diganggu, cuma dia sekedar melihat gitu. Terus ada juga keluarga pasien yang lagi tidur tuh. Nah, lagi tidur itu ada seorang anak kecil katanya di lantai bawah itu ya, di ruang rawat inap itu. Nah, anak kecil cerita ke saya juga. Terus keluarga pasien ini pasien ya. Pasien sampai kayak ada yang nemenin di sebelah ranjangnya itu gitu, padahal itu keluarganya
lagi pada di luar, nggak di dalam ruangan rawat inap itu gitu. Nah, cerita juga ke perawat yang ngerawat di situ gitu. Perawatnya juga cerita ke saya gitu. Nah, terus kejadian janggalnya juga dari perawat juga ada tuh. Waktu shift malam, jam 12 malam kalau nggak salah. Dia cerita ada yang jalan kaki seperti suara sepatu tuh. Kenceng banget ya, kenceng banget suara sepatunya itu. Sampai telepon ke saya, suruh lihat itu yang jalan kaki siapa di bawah, padahal pasien udah pada tidur padahal. Nah, itu pasiennya itu waktu itu setelah operasi cesar. Bukan itu. Karena di sini tuh ketat. Kalau untuk pasien setelah pasca operasi cesar itu gak boleh ditemanin dulu, biar istirahat dulu sendiri di ruang rawat inap. Itu kecuali nanti ada keperluan mendadak keluarganya dipanggil. Karena di situ udah ada perawat yang ngerawat gitu. Makanya si pasien juga kaget gitu. Sebenarnya saya juga banyak mengalami kejadian-kejadian hal yang tidak terduga gitu. Seperti dari keluarga saya sendiri yang pernah nemenin di rumah sakit ini ya. Nah, ibu waktu itu nginep di sini di rumah sakit ini karena mau pulang kan jauh ya, harus naik kendaraan umum gitu ya. Jadinya suruh nginep dulu. Nah, pas malam itu ibu saya bilang ada sesosok perempuan berambut panjang sama putih itunya, bajunya tuh. Itu di lantai 2 di kamar sebelah kamar saya. Ada juga waktu itu istri saya sama anak saya. Pernah juga melihat ya. Ada gangguan-gangguan makhluk halus itu ya. Kalau istri saya itu kalau gak salah pernah cerita seperti pasien yang kayak ditemenin gitu. Posisinya itu kayak suami gitu, kayak berwujud suami tapi sebenarnya bukan gitu. Saya juga sampai kaget itu, kok sampai kayak gitu. Anak saya malah yang pertama itu sering nunjuk-nunjuk ke area kamar mandi pasien. Itu sering sekali itu. Waktu sering main di bawah di lantai 1 ya, ruang rawat inap itu kan kalau lagi kosong, anak saya itu suka main di situ. Padahal itu waktunya masih sore, sekitar jam 7 malam lah. Dia sering nunjuk-nunjuk, Abi gitu. Saya juga sampai kaget, ada apa dek? Padahal ngomongnya itu belum jelas gitu, cuma baru bisa nyebut ibu bapaknya aja gitu. Makanya sampai sekarang dia kalau melihat foto-foto atau yang berwajah makhluk gaib itu takut ya. Cleaning service juga dia kan kalau bersih-bersih itu dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi kalau untuk si pagi ya. Nah, waktu jam 4 pagi itu sebelum adzan subuh ya. Dia juga pernah melihat sekilas itu lewat sosok putih itu di lantai 2 juga gitu. Itu cerita ke saya juga. Nah, waktu masih kondisi rumah itu di sini tuh tadinya kuburan ada 2 ya. Sama pohon mangga besar, terus ada beringin juga di situ tehnya itu di depan tuh legok aja. Kalau udah diuruk tuh legok lagi gak tahu kenapa. Sampai yang punya rumah sakit juga bingung, ini mau diuruk pakai apa gitu. Udah pakai koral, udah batu bata besar, udah gitu. Tapi tetap aja turun gitu. Terus kebetulan juga dulu saya pernah lihat ada pohon sawo. Nah, di situ waktu ini udah rumah sakit dulu itu masih ada pohon sawo. Siapa itu satpam itu sering pohon sawo tuh goyang-goyang sendiri gitu. Terus ada juga mobil pasien mobil dokter kalau nggak salah mobil dokter tuh. Itu jam 12 malam sampai jam 1 malaman lah. Sering suara alarmnya terus, padahal posisinya lagi berhenti. Sampai kecipirit itu, sampai telepon saya.
Pak Asep, ini mobil kok bunyi terus, kenapa? Oh iya, saya cek ke bawah gitu. Saya juga panggil itu yang punya mobilnya ya, suruh matiin gitu. Nanya, kenapa mobilnya emang sering disentuh ya? Enggak Pak, ya teh. Sama telepon juga nggak disentuh atau nggak diapa-apain, tapi sering bunyi alarmnya Pak, ya teh. Oh gitu, ya teh. Aneh ya, gitu. Oke teman-teman, jadi ini bagian depan ya. Bagian, kalau bisa kita simpulkan, ini bagian nurse station ya. Jadi tempat perawat menerima pasien. Dan kita akan lanjut lagi ke bagian dalamnya teman-teman. Nah ini nih, ini ada obat-obatnya ya, bagian farmasi. Tuh bisa dilihat teman-teman obat-obatnya ya. Saya nggak bakal mungkin satu persatu obatnya karena banyak juga. Ada perban ya, ada kayu putih dan ada masker. Dan sebentar saya nyalakan dulu senternya ya, lebih terang lagi. Gokil, ini ada beberapa lantai ke atas lagi, nanti kita akan nyoba ke atas karena bukan hanya di bawah sini yang terasa mengerikannya, tapi di atas juga ada teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan mencoba ke ruang periksa, tapi katanya sih, kata penjaga rumah sakit ini nggak semua ruangan dibuka, jadi ada beberapa ruangan yang mungkin dijadikan tempat tinggal ataupun dijadikan gudang teman-teman, dan banyak alat-alat rumah sakitnya yang udah dipindahin ke tempat yang baru. Nah kalau ini kayaknya dikunci deh. Oh bisa dibuka teman-teman. Nah ini ruang periksanya ya, coba kita lihat ya. Assalamualaikum. Oh man, saya baru masuk ruang pertamanya udah ngeri-ngeri sedap gitu. Oh, bisa dilihat ya, ini kondisi dari ruang pemeriksaannya. Tuh, ada safety box warna kuning ya, ada gunting, kemudian perban, ada korentang, dan alat-alat medis lainnya. Ini tempat dokter dan ini untuk tempat pasien teman-teman. Ini bed pasiennya ya. Dan bisa kita lihat di sini ada tempat untuk melihat hasil ronsen ya. Nanti nyala lampunya nih. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke bagian ruangan yang lain ya. Bismillah. Sebelum kita ke sana, kita cek dulu. Ini toilet ya, kayaknya toilet. Iya bener toilet nih. Oh man, oh ada musola juga teman-teman. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu dan tidak memakan durasi yang lama, seperti eksplor saya di rumah sakit sore yang kemarin, itu udah lama banget ya baru pembukaan, tapi nggak bisa masuk sayanya. Jadi kita agak gerak cepat sedikit ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini bed pasiennya teman-teman. Dan ini ada kayaknya rekam medisnya ya. Tuh, banyak sekali map-mapnya. Dan ini bersebelahan dengan bangunan-bangunan lain. Jadi mohon maaf kalau misalkan berisik teman-teman ya. Di sana juga ada tas, kita nggak perlu buka lah ya. Takutnya masih ada barang yang mungkin penting dan diperlukan. Nah, ini adalah rumah sakit bersalin yang sudah terbengkalai sekitar 5 tahun lalu ya. Oh, sungguh takjub ya, takjub mengenaskan. Karena ya tempat sebagus ini kenapa bisa terbengkalai ya? Kalau lebih baiknya mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk di tahun-tahun mendatang teman-teman. Jadi ini adalah ruang tindakan ya, bisa dilihat. Tadi ruang periksa, ini ruang tindakan nih. Bismillah. Katanya sih ini adalah ruang operasinya juga. Nah, assalamualaikum. Oh, langsung ini ya, langsung anyep, langsung senyap. Ini ada alat-alat medisnya teman-teman. Cuman kita nggak bakal sentuh ya. Takutnya belum steril. Ini ada pinset.
chirurgis, ada gunting jaringan ya, ada klem nih, yang ini klem nih, cuman kita nggak lihat pansernya. Ini tempat alat-alatnya ya, tuh ada handscoon juga teman-teman. Ini alat untuk infus, selang infus ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ke bagian sini, ini alat kebanyakan untuk membuat obat ya. Tuh, banyak sekali alat-alat medis di sini. Ini untuk nyuci, ada rekam medis juga. Tuh ya, benar rekam medis. Ini rice cooker. Bismillah. Ini teman-teman, ini tempat cuci tangan kayaknya ya. Ini juga ada jarum hekting, ada pinset anatomis ya. Kalau yang ada giginya pinset chirurgis. Ini ada tong spatel, ada bengkok. Oke, ini ada kasa. Ini nih, ini tempat untuk cuci tangan, dan di sana adalah ruang operasinya ya teman-teman. Cuman kita masuk ruang operasinya ke arah sini aja nih. Nah, tadi kelewat. Ini tiang infus ya, kemudian itu oksigen. Bismillah, kita mencoba masuk. Agak susah ya. Assalamualaikum. Wow man, anjay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sangat takjub karena kebetulan saya sendiri adalah nakes ya. Jadi tahu beberapa alat yang berada di ruang operasi ini, dan kebetulan saya juga perawat ruang operasi. Jadi sedikitnya tahulah apa yang ada di ruang operasi ini teman-teman. Tuh ya, di sana ada benang hekting nih ya, benang hektingnya, dermalon, ada betadine. Nah, ini juga benang safety box ya, masih banyak lagi, ada handscoon, ada spad. Ini masih ada obatnya tuh ya, kasa, plester dan lain-lain. Ini ada meja operasi, meja operasi yang ini ya, ini meja operasinya teman-teman. Ini bed untuk masukin pasien. Oh, ini masih ada lampunya, masih bagus ya. Dan ke bagian sana ini ada apa ini ya? Ini alat anestesi ya, alat anestesi. Jadi kalau pasien udah masuk langsung dimasukin oksigen, kita melihatnya dari sini nih. Ada oksigen juga. Nah, ke bagian belakang, nah ini nih, ini suction untuk nyedot darah ya, untuk nyedot darahnya teman-teman. Dan ke ruangan sini, ini adalah ruangan CSSD ya. Jadi ruangan CSSD itu adalah ruangan untuk menyeterilkan alat-alat operasi. Ini alat pemanasnya nih. Ada tensian juga teman-teman. Ya, lumayan lah, banyak yang bisa saya sebutkan di sini. Ini ada perlak-perlak, ada juga baju operasinya ya, masih lengkap sekali asli itu. Gokil kan? Alat operasi masih ada. Nah, ini untuk open memanaskannya ya. Tuh, ini biasanya tempat untuk kasanya teman-teman, tapi udah kosong dan ini steril ya. Oke, next lanjut lagi. Jadi kita nggak perlu ke semua ruangan, karena ada beberapa ruangan yang memang tidak boleh dimasukin karena dikunci teman-teman ya oleh penjaganya. Nanti kita wawancara lah ya. Oh ya, belum saya sebutkan di sini ada quarter ya. Quarter itu untuk meredam darah ya. Jadi kalau ada darah ucur bisa disetrum pakai ini nih, alat quarter. Kayak model solder gitu kan. Oke. Mantap ya, asli. Berada di ruang operasi men, ruang OK ya.
Kita lanjut ke ruang pemeriksaan gigi katanya teman-teman ya. Tapi agak beda sih, walaupun di bawah agak beda. Ini karena ruangan paling ujung gitu ya. Bismillah. How man. Assalamualaikum. Gokil. Nih, ini buat pasiennya ya. Tuh. Iya bener nih gigi men, tuh ada ininya tuh untuk meriksanya nih. Atau buat telinga gitu ya. Entahlah. Tuh keren banget, alat-alatnya masih lengkap. Ini musola. Tuh WC tuh. Tuh masih banyak ya, alat-alatnya keren banget, apalagi di ruangan yang atas gitu. Nah ini tempat untuk dokternya ya, untuk bertanya-tanya. Ini untuk pasien, ini ada cermin juga. Anjir kalau udah ada cermin tuh ngeri banget gitu men. Gila. Itu pintu menuju ke belakang, nggak tahu kemana. Katanya sih nggak boleh ke sana teman-teman ya, karena penjaganya. Kita lanjut lagi ke ruangan yang lainnya ya, karena posisinya masih banyak ruangan-ruangan yang strategis banget tempatnya. Jadi sini ada ruangan ini gitu kan. Dan next mungkin kita akan lanjut lagi ke ruangan yang lainnya. Ini udah berjalan sekitar 10 menit lebih. Mungkin bagian bawah udah kita review semua ya, dari mulai ruang periksa. Nah ini ruang periksa yang tadi kita review ya. Kemudian ruang operasi, terus ada toilet, ada musola juga. Next, sekarang kita lanjut ke bagian lantai yang atas. Entah ada berapa lantai, cuman pada saat survei tadi ada sekitar 2-3 ya. Ya lumayan tinggi lah, dan semoga kita bisa masuk ke area sana ya teman-teman, karena di atas itu vibes-nya lebih kerasa dibanding di bawah. Katanya sih ada sosok perempuan yang suka bolak-balik teman-teman di arah sana. Ini udah merinding asli ya. Tuh ini belum mulai men, saya belum ke atas udah ada interaksi di sana. Bener deh, kerasa sama saya. Nah, oh ini ruang farmasinya. Kayaknya kita nggak perlu masuk deh ya, tapi bisa masuk. Ini cuman obat-obatan aja sebenarnya ya. Tuh, iya belum kita review nih. Tuh, ini obat-obat semua ya. Tuh, ada ibuprofen, Immunos, banyak sekali. Masih penting lah ya. Ini Rinos, ada Tuzalos, obat-obat semua. Dan saya nggak begitu paham untuk menyebutkan semua obatnya, karena saya bukan apoteker juga teman-teman. Kita tutup lagi. Oke, semua ruangan setidaknya bisa kita review, dan kita akan lanjut ke atas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, tadi udah merinding, sekarang merinding lagi nih, baru 1 langkah nih, gila kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada jadi menurut info yang saya dapat, ini adalah rumah sakit bersalin yang dulunya adalah sebuah rumah biasa, tapi di depannya ada makam teman-teman, ada makam keramat, ada makam buyut gitu. Dan beliau menjual tanah dan rumahnya ke orang Jawa katanya, dan akhirnya orang Jawa tersebut membuat rumah sakit ini. Dulunya ini klinik ya, katanya klinik, kemudian dijadikan tempat atau rumah sakit bersalin. Jadi ini atasnya bisa dilihat ya, ruang administrasi. Oke, kita coba ya, kita ke ruang administrasi. Bisa dibuka teman-teman. Assalamualaikum. Oh, udah jadi gudang. Ini apa sih namanya untuk lari itu ya? Aduh, nggak tahu lagi, lupa. Ya, dikira masih ada alat-alatnya. Ya, tutup lagi ya. Next, lanjut teman-teman ke bagian sana tuh. Ya. Nah, ini nih, ini ruang periksa 3 ya, ruang periksa 3.
tadi sih kata penjaganya ini tuh alat-alat kecantikan. Jadi mungkin biar steril dikunci, kita nggak bisa masuk. Ini ruang periksa 4. Jadi kebanyakan di sini banyak ruang periksa dan katanya ada rawat inapnya teman-teman ya. Cuman sebelah mana saya nggak tahu. Ya kita nikmati aja review kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ruang periksa 5. Saya sebenarnya penasaran sih, pengen masuk. Coba masuk satu deh ya. Oh teman-teman, masih ada kasur, ada anduk-anduk, ada bantal. Udah kayak kosan aja ya. Tuh, udah deh. Udah tahu ya teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, di ruangan yang ini pusat dari energinya teman-teman ya, yang saya rasakan. Ya bisa dibilang yang suka nampakin ya, katanya sih suka bolak-balik teman-teman, tapi saya nggak berani asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, man. Assalamualaikum. Anjir, udah merinding banget. Oh, ini lebih ke gudang ya, ini lebih ke gudang men. Jadi emang yang saya sebutkan tadi, ini udah banyak barang-barang. Ya karena memang udah mulai dibangun lagi ya, udah mulai dibangun lagi teman-teman rumah sakitnya. Jadi banyak fasilitas yang di. Assalamualaikum. Men, ada suara men. Stop. Kok ini kenapa nutup ya? Perasaan tadi ngebuka deh. Anjir. Saya serasa diikutin men. Saya nggak mau kesini dulu deh. Kita lanjut dulu ke atas ya. Bismillah. Oke teman-teman, kita ke atas dulu ya. Entah sini bagian apa ya. Kayaknya kantor ownernya deh. Kayak biasanya kan kantor owner tuh di atas. Assalamualaikum. Seperti biasa, gudang, alat-alat yang tidak terpakai. Next deh. Next. Kita gercep aja. Kita gece biar aman. Hawanya udah beda men. Assalamualaikum. Oh. Wah, lega banget ya tempatnya. Gokil men. Ngeri banget men. Ini dingin karena santai bro, santai. Lihat teman-teman. Gila nih. Keren parah sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bed pasien, ini WC. Suara saya udah mulai gugup men. Gila. Ini seperti biasa ya. Jadi masih banyak barang-barang, ada monitor, ada telepon, ada ya banyak lah. Kita gercep aja karena durasi menunjukkan baterai saya udah mulai habis teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, kita lanjut lagi teman-teman. Gas nyampe ujung ruangan ini. Assalamualaikum. Ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman gini doang ya. Wastafel, ada WC. Kita lanjut lagi deh. Kita lanjut lagi teman-teman. Mohon maaf kalau agak amatir. Itu ruang. Ih, ngeri banget ya. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, permisi. Saya gugup banget.
Udah jadi kayak ginian ya. Ada AC masih dipakai. Udah deh, kita nggak usah lanjut. Mohon maaf kalau ngeganggu ya, mohon maaf. Nggak bisa ditutup. Ya udah deh. Capek. Ya jadi teman-teman, ini adalah bagian terakhir mungkin ya. Bagian terakhir yang katanya, denger nggak? Ini pusatnya di sini nih. Tapi saya nggak berani buka pintu yang ini, bener feeling saya nggak berani, asli nggak tahu kenapa. Kalau ini nih kayaknya berani nih saya nih, karena udah agak kebuka dikit. Assalamualaikum. Oh, cuman gudang ya tuh. Ada boneka juga, ngeliatin ke kita lagi bonekanya. Udahlah, udah. Ini bagian belakang. Ini bagian belakangnya. Tuh, udah mentok. Ya, masih ada di sisikan ruangan kayaknya buat gudang deh. Allah, ya Allah. Merinding men, asli. Demi apapun saya nggak berani buka ruangan ini. Mohon maaf teman-teman ya kalau pada kecewa. Mohon maaf. Saya nggak berani, yakin benar. Saya nggak berani, yakin benar. Saya nggak berani, yakin benar. Jadi cukup sekian mungkin untuk eksplor kita kali ini di sebuah rumah sakit bersalin milik seorang pengusaha yang sudah terbengkalai sekitar 5 tahun ke belakang teman-teman. Dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Cukup capek juga ya. Terakhir, jangan lupa subscribe, comment, and like channel Gagas Agasa, dan selamat malam.